Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-34 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am failahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat kami telah syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebut dua nabi, dua rasul yang mewakili umat-umat yang telah Allah utus ke muka bumi ini. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana kurban yang telah dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam alaihissalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan cerita ini yang sebenarnya kepada umatnya, bahwa tradisi kurban ini, syariat kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Hal ini Allah abadikan dalam Al-Quran surat kelima Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Dan ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kisah tentang anak Nabi Adam dengan sebenarnya. Ketika mereka melaksanakan kurban, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima kurban salah satu di antara keduanya, dan Allah tidak menerima kurban yang lainnya. Kemudian yang tidak diterima kurbannya berkata, aku pasti akan membunuhmu. Dan yang diterima kurbannya berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Yang diterima kurbannya dasarnya adalah spirit takwa. Karena pengorbanan kita adalah bagian dari ketaatan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang menjadi spirit takwa. Dan kemudian kurban ini kembali Allah ulang kisahnya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian ini berlaku sampai akhir zaman, di mana Nabi Ibrahim adalah menjadi ayahnya para nabi. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui istrinya Sarah melahirkan seorang nabi yang bernama Ishak. Ishak kemudian punya anak yang bernama Yakub. Yakub mendapat gelar dari Allah subhanahu wa ta'ala Israel. Dan semua anak keturunan Yakub sampai Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Bani Israel. Kemudian dari istri yang kedua bernama Hajar, Allah karuniakan anak bernama Ismail. Dan Bani Ismail inilah sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kisah yang lain disebutkan juga bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri yang ketiga yang bernama Bunda Qanturah, dan dia disebut dengan Umi Jawi. Dari beliau inilah lahir 6 orang anak yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, terutama Asia bagian tenggara. Pada surat yang ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah kembali menegaskan kepada kita, dan tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala daging-daging kurban itu dan darah-darah kurban itu. Akan tetapi yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kalian. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan bagi kalian hewan-hewan kurban ini, agar kalian bertakbir membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian, dan berilah kabar gembira buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Sampai kepada Allah adalah spirit takwa. Spirit takwa yang membuat kita rela
mengeluarkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk kita berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang disempitkan oleh Allah rizki? Kata Allah dalam ayat berikutnya dikatakan, "Wa man qudira 'alaihi rizqu." Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyunfiqu mimma atahullah. Tetap dia berinfak, tetap dia berkurban dengan kesempitan yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan hambanya kecuali dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Maka Allah kemudian akan melapangkan setelah kesempitan baginya. Maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian masing-masing. Tahun ini mungkin kita baru bisa beli seekor ayam. Maka belilah ayam. Serahkan kepada panitia dengan niat agar kita dapat menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa bermanfaat diberikan kepada segenap panitia untuk makan siang panitia. Apakah sampai niatnya? Sampai kepada Allah. Apakah dihitung dengan kurban? Pahalanya adalah pahala takwa, karena spiritnya adalah takwa. Dan takwalah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Maka yang akan datang Allah akan lapangkan rizkinya setelah Allah sempitkan pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, yang hari ini baru bisa beli tempe, beli tahu, mungkin beli ayam, akan dilapangkan rizkinya, bisa membeli hewan kurban pada tahun yang akan datang.